Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan lancar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Jika sudah, silahkan persiapkan diri kalian ya. Ada yang tahu tidak, kita akan belajar apa hari ini? Nah, jika belum tahu, silahkan amati gambar berikut ini ya. Dari gambar ini, coba anak-anak sebutkan, kalian melihat apa saja? Ya, betul sekali yang sudah disebutkan anak-anak tadi. Ada gambar pemandangan, kemudian di dalamnya ada anak-anak yang sedang bermain, ada ayam, dan ada pohon kelapa. Ada yang tahu anak-anak, pohon kelapa, dan ayam yang sudah disebutkan tadi itu termasuk apa? Wah, hebat sekali ya anak-anak, pandai. Ketiganya tadi termasuk makhluk hidup. Jadi anak-anak sebagai manusia, ayam sebagai hewan, dan pohon kelapa sebagai tumbuhan. Itu merupakan jenis-jenis makhluk hidup. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Tujuannya agar kita dapat menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup dengan benar dan dapat menyebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, sekarang coba kita lihat lagi gambar yang sudah ditampilkan tadi. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa ekor ayam ya anak-anak. Coba ungkapkan apa yang kalian pikirkan ketika melihat seekor ayam. Tepat sekali, ayam dapat bertelur, ayam dapat berlari, dan ayam memakan biji-bijian. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi merupakan ciri-ciri dari ayam yang merupakan seekor hewan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Perlu anak-anak ketahui, ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari ada 6. Yang pertama, bergerak. Bergerak dapat diartikan ketika kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ataupun dengan menggerakkan anggota tubuh kita. Misalnya, manusia bergerak dengan menggerakkan tangan, ataupun berjalan dan berlari. Nah, untuk hewan dapat dengan berenang, contohnya ikan, kemudian terbang seperti burung, dan melompat seperti kelinci. Sedangkan gerak tumbuhan terlihat ketika tumbuhan tersebut tertiup angin. Dia akan menggoyangkan batang ataupun daun sesuai dengan arah angin. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup itu perlu bernafas ya. Alat pernafasannya pun bermacam-macam. Misalnya manusia itu dengan paru-paru, kemudian hewan dengan trakea untuk belalang, kemudian ikan dengan insangnya, sedangkan tumbuhan dengan stomata yang terletak pada daun. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, akan tumbuh dari kecil berangsur-angsur menjadi besar. Apakah kalian masih semangat anak-anak? Masih semangat ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan keturunannya ataupun melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, cara makhluk hidup untuk berkembang biak berbeda-beda. Misalnya manusia dengan melahirkan, kemudian hewan dengan bertelur seperti burung, ayam,
dan bisa juga melahirkan seperti kucing ataupun kelinci. Nah, sedangkan tumbuhan bisa dengan biji, tunas, ataupun daun. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Siapa yang tahu rangsang itu apa? Ternyata belum banyak ya yang tahu. Jadi rangsang adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh kita. Contohnya ketika kita terkena sinar matahari, apa yang kita lakukan? Ya betul sekali, kita akan menutup mata kita dengan tangan agar sinar matahari tidak langsung terkena mata kita. Contoh lain, ketika daun putri malu kita sentuh, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Daun putri malu akan mengantuk. Nah, ciri yang terakhir, yang keenam, adalah memerlukan makanan. Apa yang terjadi jika makhluk hidup itu tidak makan dan minum? Ya, tepat sekali. Jelas makhluk hidup itu akan mati ya, karena kehabisan tenaga. Sebab energi dan tenaga yang kita hasilkan itu berasal dari makanan dan minuman. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Coba sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, betul sekali. Ada dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup. Yang kedua adalah 6 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang coba kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama, dapat menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Sudah ya? Yang kedua, dapat menyebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Sudah bisa ya? Wah, hebat sekali, sudah pandai ya anak-anak. Untuk menguji pemahaman kalian, cobalah minta tolong kepada orang tua untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tetap semangat ya! Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.